Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Ibrahim. Saya mahasiswa semester 3 dari jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organ reproduksi pada tumbuhan, Gymnospermae dan Angiospermae. Langsung saja kita masuk pada pengertian tumbuhan Gymnospermae. Jadi tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Nah, kata Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae ini dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka atau berbiji telanjang. Nah, kemudian kita masuk pada struktur organ pada tumbuhan Gymnospermae. Meskipun organ reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae ini pada dasarnya seperti sama atau serupa, namun terdapat beberapa perbedaan utama, termaksud lokasi sporofit ovula yang mengandung megasporangia atau tempat megaspora, dan akhirnya sel telur diproduksi. Kemudian lokasi dari mikrosporangia ini juga berbeda. Kemudian perbedaan yang paling signifikan adalah kompleksitas gametofit. Nah, mekanisme penyerbukan dan pembuahan dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae ini terkandung di dalam bunga, jauh berkurang dan dibandingkan dengan yang ada di Gymnospermae. Nah, tumbuhan Gymnospermae ini memiliki megasporopit. Jadi, megasporopit ini terletak di dalam megasporangium. Nah, biasanya menghasilkan tetradlinear megaspora, dan 3 diantaranya ini membatalkan, dan sisanya berkembang menjadi megagametofit. Saat megaspora ini fungsional membesar, nukleus membela berulang kali dan beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang. Nah, selama musim semi berikutnya, misalnya Pinus virginia, dinding ini berkembang di antara banyak inti dan satu atau lebih arkeogonia. Di sini bisa kita lihat bahwa gambar dari megasporangium pada gambar yang ditunjukkan pada gambar A. Kemudian kita masuk pada mikrosporagenesis. Jadi mikrospora ini berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Nah, pada saat penyerbukan ini, setiap butir dari serbuk sari ini mengandung 2 sel protatial yang mengalami degenerasi, satu sel generatif dan satu sel tabung butir serbuk sari. Nah, ini menyebar yang dibawa angin, kemudian mendarat di tetesan penyerbukan dan menarik kembali butir serbuk sari melalui mikropil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangium. Nah, di sini ia akan berkecambah, kemudian menghasilkan tabung serbuk sari, kemudian bercabang dan masuk jaringan megasporangial yang berfungsi sebagai haustorium. Nah, di gambar ini kita bisa lihat bahwa ada sel protalial tadi dengan sel generatif. Nah, pada beberapa tumbuhan Gymnospermae ini, sel telur yang dapat dibuahi ini hanya beberapa, sehingga embrio akan tumbuh dan berkembang melalui proses yang disebut dengan polimbrioni. Nah, dalam banyak tumbuhan runjung itu proembrio yang merupakan tahap awal dalam perkembangan sporofit. Nah, biasanya terbagi menjadi beberapa bagian. Kemudian kita masuk pada pengertian tumbuhan Angiospermae. Jadi tumbuhan Angiospermae ini berasal dari 2 kata, yaitu angios yang artinya ini tertutup, sedangkan spermae ini
artinya ini biji, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Angiospermae adalah merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya itu ganda. Kemudian kita masuk pada struktur dari organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Jadi perkembangan benih di tumbuhan Angiospermae ini, karena tumbuhan Angiospermae adalah famili dari tumbuhan yang berbunga, maka tumbuhan Angiospermae ini memanfaatkan bunganya ini untuk sebagai organ reproduksi seksual. Nah, dari sini akan menghasilkan sebuah buah. Nah, dari buah ini akan mendorong penyebaran benih di sebagian besar taksa di dikotil. Setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi. Nah, kemudian kita masuk pada perkembangan buah dan peran buah pada penyebaran benih. Karena biji terkandung dalam buah-buahan, cara utama penyebarannya adalah distribusi buah-buahan. Jadi buah ini adalah ovarium yang matang. Nah, buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan buah persik. Nah, buah seperti itu berkembang dari hipologini bunga di mana ovarium lebih unggul. Kemudian buah agregat adalah bunga yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel bunga tunggal seperti stroberi atau raspberry. Kemudian kita masuk pada perkecambahan benih dan perkembangan bibit. Nah, setelah distribusi benih dan periode dormansi telah selesai, maka perkecambahan akan dimulai. Nah, perkecambahan benih ini akan terjadi ketika kondisinya mendukung. Kemudian kulit benih juga mengandung inhibitor yang digunakan sebagai pelindung untuk mencegah pertumbuhan perkecambahan kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bibit. Nah, kulit biji ini biasanya kedap air karena ditutupi oleh kutikula yang tebal. Kemudian selama perkecambahan, sporofit muda melalui transisi dari ketergantungan para induknya menjadi keberadaan sebagai entitas independen. Nah, jadi pada awal proses perkecambahan ini, sporofit muda ini yang terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar, jaringan provaskular, serta meristem apikal dari epikotil dan hipokotil. Nah, jika kotiloiden yang telah menjadi organ penyimpan biasanya kotiloiden tidak lagi mengandung jaringan meristematik. Kemudian kita masuk pada morfogenesis bunga. Jadi bunga adalah struktur yang menentukan dan berbunga di setiap musim. Nah, untuk menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras seperti apex mulut baru, itu terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman tersebut. Nah, sebelum induksi bunga, ruas puncak pucuk vegetatif biasanya memanjang dan banyak tunas terdapat pada lateral dan di bawah meristem apikal. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.